Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul World War Z. Film yang dirilis tahun 2013 ini dibintangi oleh aktor Brad Pitt dan Mireille Enos. Film ini menceritakan tentang virus paling berbahaya yang bisa menginfeksi dalam hitungan menit. Ketika seseorang digigit oleh orang yang sudah terinfeksi, maka orang tersebut akan berubah menjadi zombie yang sangat brutal dan ganas. Awal cerita dengan diperlihatkannya sebuah keluarga yang sedang berada di sebuah rumah yang berlokasi di Philadelphia. Seorang ayah yang bernama Gary yang sedang membuatkan sarapan untuk kedua putrinya yang bernama Rachel dan Connie serta istrinya yang bernama Karin. Setelah selesai sarapan mereka semua berencana untuk pergi ke suatu tempat. Saat di perjalanan mereka terjebak kemacetan yang sangat parah sehingga membuat perjalanan mereka terhambat. Terlihat di pagi hari itu jalanan yang dipenuhi kendaraan yang sangat banyak. Saat itu Gary menyalakan sebuah radio dan terdengar sebuah berita yang mengabarkan jika Organisasi Kesehatan Dunia telah melacak sebuah wabah virus baru yang sudah menyebar di beberapa negara di seluruh dunia. Lalu tiba-tiba sebuah motor polisi menabrak kaca spion mobil Gary hingga pecah. Kemudian Gary mencoba keluar dan memeriksa keadaan, lalu terdengar suara ledakan yang sangat keras. Kemudian ia kembali masuk ke dalam mobil dan berniat untuk pergi dari tempat tersebut. Lalu tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobil yang mereka kendarai hingga terpental. Kemudian mereka segera keluar dari mobil itu dan memutuskan untuk segera pergi dari kota tersebut. Di sana terlihat situasi kota sudah mulai tidak terkendali dan orang-orang sudah bertingkah aneh dan saling menyerang. Terlihat seorang pria digigit oleh seseorang yang bertingkah aneh, lalu hanya dalam waktu 5 menit, pria itu berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Saat di perjalanan salah satu anak Gary yang bernama Rachel mengalami sesak nafas karena memiliki riwayat penyakit asma. Saat ibunya akan mencari obat di tas milik Rachel yang berisi obat-obatan, ternyata tas tersebut tertinggal di dalam mobil yang mereka tinggalkan. Lalu Gary mendapatkan sebuah telepon dari temannya yang bernama Terry yang bekerja di sebuah organisasi PBB. Terry mengatakan bahwa hampir seluruh kota di New York sudah terinfeksi oleh virus zombie tersebut. Kemudian Terry berjanji akan mengirimkan helikopter untuk menjemput Gary dan keluarganya. Saat Gary dan keluarganya mencari sebuah apotik terdekat dan terlihat hari sudah mulai gelap. Ketika mereka sampai di sebuah supermarket, mereka segera mencari obat untuk Rachel dan beberapa bahan makanan. Setelah Gary mendapatkan semua apa yang mereka cari, ia mendengar suara Karin berteriak, terlihat dua orang mencoba merampok Karin dan anaknya. Gary pun segera menghampiri mereka. Lalu mereka pun segera pergi dari tempat tersebut jalan kaki dan mencari tempat untuk berlindung. Saat di perjalanan para zombie pun mulai berdatangan, sehingga mereka memutuskan untuk memasuki salah satu gedung yang ada di sana. Saat di dalam sana mereka bertemu dengan sebuah keluarga yang bersembunyi di sebuah apartemen, kemudian mereka pun segera masuk ke dalam sana. Bahasa Inggris, sehingga Tommy harus menerjemahkannya kepada Gary dan keluarganya. Saat mereka berkomunikasi dengan keluarga Tommy dan membahas tentang wabah virus yang terjadi saat itu. Kemudian Gary menyalakan sebuah radio dan terdengar sebuah kabar dari pemerintah, jika virus tersebut sudah menyebar ke seluruh negara di dunia. Kemudian Gary mengajak keluarga Tommy untuk pergi dari apartemen itu, karena tempat tersebut sudah tidak aman, tetapi ayah pisau untuk dijadikan senjata. Kemudian mereka semua bergegas pergi dari tempat itu menuju atap gedung untuk menunggu helikopter yang telah dikirim oleh Terry. Sesaat setelah Gary pergi, tiba-tiba pintu apartemen keluarga Tommy ada yang mendobrak. Sementara itu Gary dan keluarganya sedang melewati tangga darurat, tiba-tiba para zombie itu mendengar pergerakan mereka. Lalu para zombie pun terus berdatangan karena mendengar suara keributan. Kemudian Gary menyuruh istri dan anaknya untuk pergi terlebih dahulu ke atas gedung, sementara itu Gary menahan para zombie yang terus berdatangan. Gary yang sangat kelelahan menahan para zombie yang terus menyerang, tiba-tiba Tommy datang dan menembak zombie itu. Saat itu Gary terkena darah dari salah satu zombie yang masuk ke mulutnya, lantas Gary pun langsung memuntahkannya. Lalu Gary dan Tommy segera menyusul istri dan anaknya ke atas gedung.
Gary yang berlari ke tepi gedung sambil menghitung karena ia tahu jika ia terkena darah zombie, karena ia takut jika dirinya berubah menjadi zombie dalam hitungan menit. Saat helikopternya datang, Gary menyuruh semuanya untuk segera naik ke helikopter itu dan Gary mencoba menahan pintu, karena para zombie mencoba menerobos keluar pintu. Kemudian Gary berlari menuju helikopter dan kemudian para tentara menembaki para zombie yang menyerang. Saat semuanya sudah naik ke helikopter, mereka pun segera pergi dari sana sambil menembaki para zombie yang melompat ke arah helikopter tersebut. Lalu mereka semua dibawa ke sebuah kapal induk yang dibangun oleh para militer yang berada di tengah lautan. Di sana akhirnya Gary bertemu dengan Terry yang sudah menunggu kedatangannya. Kemudian Terry membawa mereka semua ke sebuah kamar agar mereka semua bisa beristirahat. Lalu Terry mengajak Gary untuk menunjukkan sebuah informasi jika ada seorang dokter ahli virus yang bernama Dr. Fastback. Mereka semua hendak mengirim Dr. Fastback ke Korea Selatan untuk mencari petunjuk dari sebuah memo misterius yang bertuliskan kata zombie di dalamnya. Mereka berharap jika mereka semua mengetahui jenis virus itu dan berharap bisa menciptakan vaksin untuk mencegah kepunahan umat manusia. Kemudian Komandan Angkatan Laut meminta Gary untuk pergi menemani Dr. Fastback, karena ia tahu jika Gary dulunya adalah seorang penyidik yang sangat hebat ketika ia masih bekerja di PBB. Saat itu Gary sempat menolak, namun karena hal tersebut menyangkut keselamatan umat manusia, akhirnya Gary pun setuju dengan rencana tersebut. Kemudian ia pun menemui istrinya untuk menjelaskan segalanya. Lalu ia berpamitan pada istrinya dan meminta Tommy untuk menjaga kedua putrinya. Setelah itu Gary dan Dr. Fastback beserta beberapa anggota militer lainnya pergi dengan menggunakan sebuah pesawat. Saat malam hari mereka semua sampai di Korea Selatan, ketika mereka akan turun dari pesawat para zombie mulai berdatangan. Saat itu Dr. Fastback yang terpeleset hingga terjatuh dan tidak sengaja menembak dirinya sendiri hingga tewas. Kemudian para tentara yang ada di camp itu membawa mereka semua masuk ke dalam camp. Lalu seorang kapten di camp itu mengatakan jika para zombie itu tidak akan mati ditembak kecuali jika mereka menembak pas di bagian kepala. Kemudian Gary menjelaskan alasan kedatangannya ke sana. Lalu kapten tersebut membawa Gary ke sebuah tempat yang menjadi awal munculnya penyebaran virus zombie di Korea Selatan. Saat itu seorang dokter sedang memeriksa salah satu tentara yang diikat karena mencoba menyerang dan melukai para warga yang ada di sana. Ternyata hal tersebut terjadi begitu cepat hingga pada akhirnya virus zombie itu menyebar ke seluruh dunia. Lalu Gary dipertemukan dengan seorang pria mantan anggota CIA yang ditahan karena telah menjual senjata ilegal ke Korea Selatan. Lalu ia mengatakan jika negara Israel selamat dari wabah virus zombie itu, karena mereka membangun sebuah dinding yang sangat besar dan tinggi. Dinding itu selesai sebelum virus zombie menyebar ke seluruh negara di dunia. Ia pun mengatakan pada Gary jika ia harus menemui seseorang di Israel yang bernama Jorgen Wambron untuk mencari asal mula virus tersebut. Kemudian Gary pun segera pergi menuju ke pesawat dengan menggunakan sepeda agar tidak menimbulkan suara yang dapat membangunkan para zombie. Saat di perjalanan istri Gary menelpon dan menimbulkan suara hingga membangunkan para zombie itu. Kemudian mereka mengayuh sepeda dengan sangat kencang. Lalu Kapten Speck datang dengan membawa bahan bakinya telah digigit oleh salah satu zombie. Setelah ia mengetahui hal tersebut, ia langsung menembak kepalanya sendiri dengan pistol. Saat pesawat yang Gary tumpangi akan lepas landas, ternyata selang bahan bakarnya masih menancap di bagian pengisian bahan bakar. Lalu seorang tentara. Saat paginya Gary menelpon istrinya jika ia harus pergi ke Israel untuk mencari informasi. Mendengar hal tersebut membuat istrinya semakin cemas. Lalu tiba-tiba terlihat sebuah ledakan nuklir yang membuat telepon mereka terputus karena sinyalnya terganggu oleh getaran ledakan itu. Saat Gary sampai di Israel, ia dikawal oleh beberapa tentara wanita dan mereka langsung menuju ke tempat Jorgen. Jorgen mengatakan bahwa sebelumnya mereka telah mendapatkan sebuah pesan rahasia dari India, yang mengatakan jika India telah terkena wabah virus berbahaya yang bisa membuat orang berubah menjadi zombie dalam waktu 5 menit jika terinfeksi virus itu. Mereka pun membahas banyak hal namun Gary belum bisa mendapatkan informasi tentang pasien pertama yang terinfeksi virus tersebut. Saat Gary berada di sana terlihat orang-orang yang bernyanyi yang mengakibatkan para zombie semakin aktif dan ganas, karena zombie-zombie itu sangat sensitif terhadap suara.
Terlihat para zombie mulai memanjat dinding hingga mereka berhasil sampai ke atas dinding itu. Para tentara di sana mencoba menembaki para zombie, namun hal tersebut sudah terlambat karena para zombie sudah menerobos ke dalam dinding. Tidak butuh waktu lama semua orang di sana berubah menjadi zombie. Saat itu Gary dikawal beberapa tentara yang akan pergi ke tempat penjemputan helikopter. Saat di perjalanan Gary diserang oleh para zombie yang jumlahnya semakin banyak. Kemudian Gary dan para tentara masuk ke sebuah rumah dan melawan para zombie itu. Lalu Gary melihat ada seorang anak, tapi entah kenapa anak tersebut tidak digigit oleh para zombie yang melewatinya. Ketika salah satu tentara berhasil meledakkan granat. Tiba-tiba salah satu zombie menggigit tangan tentara yang bernama Segen. Saat helikopter datang, Gary dan Segen segera menuju ke sana, tapi para zombie berhasil menggapai helikopter itu hingga membuat helikopternya terjatuh dan meledak. Kemudian Gary dan para tentara berhasil mencapai sebuah bandara, namun pesawat yang akan ia tumpangi telah lepas landas. Karena pilot pesawat mengira jika Gary tidak akan selamat dari serangan para zombie. Lalu ada sebuah pesawat terakhir yang terlihat akan lepas landas, mereka segera menghentikan pesawat tersebut. Kemudian Gary dan Segen berhasil naik ke pesawat itu, akan tetapi pilot pesawat malah membuang senjata milik Segen. Kemudian pesawat itu segera lepas landas, karena ribuan zombie sedang menyerang landasan pesawat di sana. Saat di dalam pesawat Gary mencoba mengobati luka Segen dan menggantikan perbannya. Lalu Gary mengingat perkataan Dr. Fastback yang mengatakan jika kelemahan virus tersebut adalah virus itu sendiri, artinya zombie-zombie itu tidak akan menggigit orang-orang yang memiliki penyakit. Kemudian Gary menghubungi Terry untuk memintanya mencarikan tempat penelitian medis yang lokasinya tidak jauh dari posisi Gary sekarang. Lalu Gary memberikan teleponnya kepada pilot dan Terry memberitahu lokasi penelitian medis terdekat pada si pilot. Kemudian mereka mengarahkan pesawat ke tempat yang ditunjukkan oleh Terry. Saat seorang pramugari membuka toilet, tiba-tiba ada salah satu zombie yang berhasil menyusup ke pesawat dan langsung menyerang serta menggigitnya. Beberapa waktu kemudian hampir semua penumpang pesawat di sana telah berubah menjadi zombie. Melihat situasi yang semakin kacau, akhirnya Gary meledakkan sebuah granat di dalam pesawat. Sehingga ledakan tersebut membuat bagian pesawat hancur dan membuat para zombie itu terlempar keluar pesawat. Kemudian Gary dan Segen segera memasang sabuk pengaman dengan sangat kencang. Lalu mesin pesawat itu rusak dan membuat pesawat tersebut terjatuh ke dalam hutan. Saat Gary tersadar ia masih terikat di kursi pesawat, di sana terlihat Gary sangat kesulitan untuk melepaskan diri dari sabuk pengamannya. Karena perut Gary yang terluka akibat tertusuk sebuah besi, dengan sangat hati-hati Gary pun berhasil melepaskan diri hingga jatuh ke tanah. Tampaknya Segen pun berhasil selamat dari kejadian itu. Kemudian ia segera menolong Gary dan mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan ke sebuah kota. Terlihat situasi kota di sana yang begitu sepi dan tak berpenghuni. Lalu Gary dan Segen sampai ke sebuah tempat organisasi yang memiliki fasilitas medis. Terry yang mendengar kabar jika pesawat yang ditumpangi Gary terjatuh, lantas ia langsung memberitahu istrinya. Mendengar hal tersebut lantas membuat Karin tidak percaya pada peristiwa yang menimpa suaminya itu. Karena kapal induk itu sudah penuh dengan pengungsi, akhirnya Karin dan kedua putrinya beserta Tommy dipindahkan ke sebuah pulau yang belum terinfeksi virus zombie. Saat Gary tersadar ia melihat beberapa dokter yang saat itu mencurigai Gary. Kemudian Gary menyuruh salah satu dokter di sana untuk menelepon Terry. Kemudian Terry menjelaskan semua pada dokter itu. Lalu mereka semua mulai mempercayai Gary. Kemudian Gary meminta mereka untuk mencarikan sebuah virus atau bakteri yang sangat berbahaya beserta penawarnya. Gary mengatakan jika ia akan menggunakan virus itu untuk melawan para zombie. Kemudian semua dokter di sana sempat ragu pada pernyataan Gary, karena mereka yakin jika zombie adalah mayat hidup yang tidak bisa terinfeksi oleh virus lain. Lalu mereka semua mempercayai Gary, setelah Gary mengatakan jika virus itu bisa berkamuflase sehingga dapat menghindari serangan dari para zombie.
Akan tetapi virus yang Gary cari ada di sebuah ruangan lain yang mereka tidak tempati saat ini. Dan terlihat di CCTV tempat tersebut telah dipenuhi banyak zombie. Mengetahui hal tersebut lantas Gary mempersiapkan diri untuk pergi ke ruangan di mana virus itu berada. Kemudian Segen dan salah satu dokter di sana ikut membantu Gary mengambil virus yang ada di tempat itu. Dengan sangat hati-hati mereka pun berhasil melewati para zombie yang berada di sana. Tiba-tiba si dokter tidak sengaja membuka pintu yang menimbulkan suara cukup keras, sehingga membuat para zombie yang ada di ruangan itu kembali aktif dan mulai mengetahui keberadaan mereka semua. Saat mereka sudah mendekati ruangan di mana virus itu disimpan, terlihat ada satu zombie yang berada di sana. Si dokter yang tidak sengaja membenturkan linggis ke dinding, sehingga membuat para zombie yang ada di sana mulai mengejar mereka. Lalu Gary meminta Segen dan si dokter satu zombie dan ia berhasil membunuh zombie tersebut dengan memukul kepalanya hingga hancur. Kemudian muncul zombie lain yang berlari menuju ke arahnya dan Gary berhasil memukul zombie itu dan menginjak kepalanya. Saat itu Segen dan si dokter berlari untuk menghindari serangan dari para zombie, hingga pada akhirnya mereka berhasil lolos dan kembali ke ruangan itu. Lalu Gary yang saat itu berada di ruangan tempat virus itu berada, lalu ia mendapatkan telepon dari salah satu dokter wanita yang ada di sana. Gary diberitahu kata Sandy untuk membuka pintu ruangan tersebut. Setelah Gary masuk ke ruangan itu ia langsung mengambil semua botol yang berada di sana, karena Gary tidak mengetahui di mana virus dan bakteri yang ia cari. Lalu saat Gary akan keluar dari ruangan itu, tiba-tiba muncul salah satu zombie yang menunggunya di depan pintu ruangan tersebut. Dan Gary mencoba menyuntikkan salah satu virus itu ke tubuhnya. Setelah menunggu beberapa saat kemudian Gary membuka ruangan itu. Di sana terlihat zombie itu tidak menyerang Gary, seolah-olah zombie itu tidak melihatnya. Dan sepertinya rencana Gary pun berhasil dengan sempurna. Lalu Gary berjalan keluar dari ruangan itu dan membuat kegaduhan, lalu Gary berjalan dengan santai melewati para zombie itu. Setelah Gary diberi suntikan penawar virus, akhirnya ia dan Segen pergi dari tempat itu untuk menemui keluarganya. Kemudian seluruh umat manusia menggunakan virus itu dimodifikasi untuk berkamuflase dan sembunyi dari para zombie. Lalu seluruh umat manusia dengan mudah membasmi para zombie dan membakar mereka semua. Film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk kemajuan channel ini, jangan lupa like dan subscribe.